Assalamualaikum Sobat Football United. Gue ingin berbicara terkait dengan jadi ada the overlap ya. Ini podcast dari Gary Neville di mana dia mewawancarai mantan kapten dari Manchester United. Jadi mantan kapten mewawancarai mantan kapten lainnya. Itu dia mewawancarai Nemanja Vidic, pemain Serbia luar biasa. Mengawal lini belakang Manchester United, duetnya di lini belakang di jantung pertahanan dengan Rio Ferdinand ini dinilai menjadi salah satu duet fenomenal di lini belakang Liga Inggris, khususnya di Manchester United ya. Ada banyak gelar termasuk Premier League dan tentu saja Liga Champions ya di tahun 2008. Nah, ada cuplikan terkait dengan pernyataan yang menurut gue menarik nih untuk diangkat di video kali ini. Oke, akan gue tunjukkan ya. Jadi dia mengatakan bahwa memang terakhir kali Manchester United ini memenangkan Liga dan ya ini Nemanja Vidic ikut mengangkatnya trofi tersebut, dan apa yang terjadi di 12 tahun terakhir ini yang dikatakan oleh Gary Neville. Lalu Nemanja Vidic mengatakan, saya pikir ya perasaan saya adalah Sir Alex ini meninggalkan Manchester United, tapi juga David Gill cabut dari Manchester United, dan ini merupakan dua personality ya yang berada di klub selama 25 tahun terakhir. Lalu Ed Woodward mengambil alih ya posisi tersebut, dan saya pikir Nemanja Vidic mengatakan kalau ya dengan segala hormat, pengetahuan dan apa yang dia mampu lakukan ya, ini personal opinion dari Nemanja Vidic, seharusnya adalah orang yang lebih berpengalaman, yang tahu bagaimana berbicara dengan agen dan lain-lain, karena dengan misalnya gaji dari pemain yang dibayarkan, lalu juga transfer dan lain-lain, ini seperti kayak dicurangi. Ini pendapat pribadi dari Nemanja Vidic. Ini yang dikatakan, dan saya pikir rekrutmen ini merupakan hal terbesar yang harusnya dilakukan secara lebih baik ya, kurang lebih seperti itu. Mendatangkan pemain sepak bola yang bagus, pelatih yang bagus, staff medical, dan saya pikir mereka harusnya lebih berhati-hati di dalam mendatangkan orang-orang di posisi-posisi tertentu. Dan berada di Manchester United, Anda harus menjadi salah satu yang terbaik di market, dan ini sulit untuk terjadi ya. Saya pikir Manchester United saat ini dan juga pemain sepak bola berada di Manchester United ini merupakan situasi yang sulit. Pemilik pun juga berada di Manchester United saat ini menjadi situasi atau berada pada posisi yang sulit. Dan kalau Anda ingin melakukan perubahan ke klub ya, saya pikir klub harus mendatangkan karakter. Nah, ini analisa dari seorang Nemanja Vidic. Jadi kurang lebih Vidic ini mengatakan bahwa kekeliruan atau kesalahan Manchester United, atau yang menyebabkan Manchester United saat ini mendapatkan bencana ya selama 12 tahun terakhir, termasuk juga tahun-tahun saat ini, yaitu adalah ketika Sir Alex Ferguson ini selesai di Manchester United. Ini bukan hanya Sir Alex saja, tapi juga David Gill. David Gill itu siapa? David Gill itu adalah eksekutif dari Manchester United. Ini adalah dynamic duo dinamis bersama dengan Sir Alex Ferguson. Jadi Sir Alex Ferguson ini lebih ke urusan mungkin operasional yang ada kaitannya di atas lapangan, sementara situasi misalnya administratif, transfer, hubungan dengan hierarki klub, pemilik klub dan lain-lain ini lebih dengan David Gill, termasuk juga eksekusi di bursa transfer ini banyak dengan David Gill. Dan ketika Sir Alex Ferguson ini cabut dari Manchester United, David Gill pun juga cabut dari Manchester United. Dan sayangnya yang menggantikan David Gill ya, ini adalah sosok yang dinilai kurang kompeten lah di sepak bola, Ed Woodward, di mana Nemanja Vidic mengatakan ya butuh pengetahuan yang besar, pengetahuan yang luar biasa, berbicara dengan agen, bernegosiasi dengan gaji, bagaimana dia sempat merasa dicurangi dan lain-lain ya, terkait dengan angka gaji dan lain-lain. Intinya memang Ed Woodward ini dinilai bukan sosok yang tepat, dan memang di periode Ed Woodward inilah Manchester United ini mengalami kekacauan serta penurunan yang imbasnya, efeknya ini terasa sampai dengan saat ini. Dan saat ini Nemanja Vidic menilai bahwa Manchester United ini bukan menjadi tempat yang
gampang. Bahkan ini menjadi tempat yang susah. Bagi siapa? Bagi semuanya. Bagi pemain, bagi staff, bahkan bagi pemilik. Mungkin ini juga merupakan tempat ataupun klub yang tidak mudah. Bagi siapa? Kalau gue lengkapi ya, bagi fans. Fans juga harusnya merasa bahwa Manchester United ini memang bukan tempat ataupun klub yang mudah untuk didukung saat ini. Dan itu harus disadari dan itu juga harus dimengerti. Ketika terlalu gampang, menurut gue secara dengan amatiran, memvonis Manchester United ini dan itu, artinya contohnya beberapa kali gue melihat di sosial media, terutama dari sosial media luar negeri, bahwa kalau Manchester United mendatangkan starting 11 seperti ini, ada 11 pemain gitu ya, maka akan dijamin bisa mendapatkan 4 besar atau 5 besar dan lain-lain. Menurut gue ini terlalu mudah. Dan keputusan-keputusan atau pemikiran-pemikiran, pendapat-pendapat yang dalam tanda kutip terlalu mudah terkait dengan Manchester United, ya menurut gue ini menunjukkan bahwa mungkin kurang mengerti ya terkait dengan keadaan Manchester United yang sesungguhnya saat ini, di mana memang bukan hal yang mudah. Segalanya ini sulit di Manchester United. Tapi ada kunci untuk bisa memperbaikinya, yaitu adalah dengan melakukan perubahan. Nah, perubahan seperti apa yang dibutuhkan? Vidic mengatakan secara tegas, secara jelas, bahwa bukan terkait dengan kemampuan ataupun kapabilitas saja, kualitas saja. Tidak. Dia menyinggung hal tersebut. Itu butuh, yes. Karena dia mengatakan bahwa di Manchester United ini harus yang terbaik. Pelatih yang terbaik, dokter tim yang terbaik, manajemen yang terbaik, tim rekrutmen yang terbaik. Pemain juga yang memiliki potensi menjadi pemain yang terbaik. Mungkin bukan pemain terbaik saat ini, tapi memiliki potensi yang terbaik. Itu juga penting menurut gue. Jadi bukan berarti Manchester United mendatangkan pemain bintang-bintang yang mahal-mahal saja. Tidak, tapi mungkin pemain muda, tapi memiliki potensi besar, yang diprediksi bisa jadi terbaik. Itu juga bisa ya dikategorikan seperti itu. Tapi apakah itu cukup? Ternyata tidak. Hal yang harus didatangkan juga yaitu adalah karakter. Karakter apa? Karakter mengerti bahwa, menurut gue ya, bahwa Manchester United saat ini bukan sebagai klub mudah. Jadi akan ada kerja keras, akan ada kesulitan, akan ada tantangan, akan ada naik turun, akan ada dinamika yang tidak biasa, dinamika yang keras. Ini harus dipersiapkan dengan karakter-karakter yang kuat juga. Ketika pemain datang ke Manchester United hanya demi gaji misalnya, hanya demi popularitas, ini tidak akan memperbaiki keadaan tim. Tidak akan memperbaiki keadaan klub bahkan. Dan gue sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Nemanja Vidic. Karena kalau dilihat ya, Sobat Football nanti mungkin dalam pembicaraan ini gue agak keliru ya, Matic, Vidic, karena namanya hampir sama. Tapi apa yang dikatakan oleh Nemanja Vidic, menurut gue ini pas. Kalau melihat misalnya apa yang terjadi 12 tahun terakhir ini, Manchester United nyaris tidak pernah, bukannya tidak sama sekali, ini terlalu berlebihan juga, nyaris tidak pernah. Artinya mungkin pernah tapi tidak banyak mendatangkan pemain berkarakter di Manchester United. Pemain berkualitas, pemain yang memang populer dari sisi popularitas datang ke Manchester United. Tapi kenyataannya, lihat, tidak bisa membawa Manchester United ke periode kejayaan. Dan sayangnya, menurut gue, di periode saat ini pun, kalau kita berbicara terkait dengan bursa transfer, banyak juga nih pendapat-pendapat di sosial media dan lain-lain yang mengaitkan Manchester United ke nama-nama yang dilihat mungkin dari sisi kualitas. Tidak salah, tapi gue menilai ini tidak tepat. Karena dari sisi karakter seperti apa? Apakah kuat karakter? Dan salah satu poin dari karakter menurut gue ya, yaitu ada pada pengalaman. Bukan berarti harus mendatangkan pemain yang berumur, yang tua, yang senior banget, tidak. Tapi mungkin bagaimana dia menjalani masa-masa di klub sebelumnya? Bagaimana dengan keluarganya? Dan sayangnya hal-hal seperti ini kan seringkali tidak timbul di aplikasi-aplikasi sepak bola yang kita ikuti, yang sering membahas terkait dengan angka-angka statistik, data-data permainan saja. Ini kan tidak ada di situ. Jadi ada banyak hal-hal di belakang layar, sehingga misalnya pemain Manchester United misalnya ada pemain yang dikaitkan dengan Manchester United, gue secara ringan amatiran, gue mungkin hati-hati ya untuk memberikan semacam kayak vonis, pemain ini akan bagus di Manchester United atau tidak. Karena apa yang terjadi 12 tahun terakhir ini membuktikan bahwa ternyata tidak mudah untuk memvonis hal-hal seperti itu. Termasuk juga pemain yang saat ini kesulitan di Manchester United. Apakah dia akan selalu turun kualitasnya? Ini belum tentu juga. Karena kalau pemain tersebut memiliki karakter, dia bisa bangkit. Karena ketika pemain berada di Manchester United, jangankan datang ya, baru diincar saja, baru dilirik saja, baru diamati oleh Manchester United saja. Sebenarnya secara teknis pemain ini bagus. Tinggal bagaimana karakternya. Sehingga untuk memvonis pemain yang saat ini jelek di Manchester United pun juga menurut gue secara teknis ya, gue lakukan juga secara hati-hati. Karena kalau dia punya karakter, sekali lagi ya, dia punya kemampuan
untuk bisa bangkit. Tapi sebaliknya, kita juga bisa melihat kan saat ini saja bahwa ada nama-nama pemain yang memang memiliki potensi yang luar biasa ya, katakanlah seperti itu, tapi terlihat ketika karakternya tidak bagus ya dia tidak akan mampu mengangkat tim, tidak akan mampu membuat Manchester United ini ke arah lebih baik. Dan ini bisa dilihat dari mana? Dari perilakunya. Perilaku di media, perilaku di sosial media. Ini kan bisa terlihat karakter-karakter seperti apa yang cocok dengan Manchester United atau tidak. Kurang lebih seperti itu. Membahas terkait dengan pendapat penting menarik menurut gue dari kapten Manchester United namanya Vidic, dan gue sepakat ya terkait dengan hal tersebut. Tapi gimana menurut Sobat Football United? Silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.